Udah cantik, manis, siapa tuh? Ya siapa lagi? Apalagi kalau bukan kue ini, namanya kue jala mawar. Cakep banget ya guys, dari warnanya, bentuknya bunga-bunga, jadi nggak tega buat makan. Ini bikin adonannya super duper gampang banget, seriusan deh. Oke, udah siap ya kita buat sekarang. Kita siapin baskom, pecahkan 1 butir telur, kasih garam, masukin tepung terigu, masukin minyak, sama santan cair. Ini aku pakai yang instan, 1 bungkus ini ya, pakainya 65 ml. Aduk-aduk dulu, nah supaya makin rata ini kita masukin air juga deh. Aduk lagi, pokoknya terus-terusan diaduk sampai nggak ada tepung yang bergerindil lagi. Nih kalau udah kayak gini kelihatannya udah halus ya, udah nggak ada yang bergerindil. Tapi jangan salah guys, kadang kalau kita lihat udah halus pun ternyata tuh sebenarnya masih ada yang menggumpal-gumpal gitu. Nah supaya semakin yakin ini adonannya udah halus, kita saring lagi aja deh ya. Ini sekalian aku bagi jadi 3 warna, 3 mangkok maksudnya. Nanti ini aku mau warnain beda-beda. Ini ada 2 mangkok yang gedean, yang 1 kecilan. Yang kecil mangkok hadiah santan ya kak. Sembarangan, tapi iya bener lagi. Yang 2 aku warnain merah sama orange, ini buat bagian bunganya. Dan yang 1 di mangkok kecil ini aku warnain hijau, ini buat bagian daunnya. Karena daun kan cuma dipakai sedikit-sedikit aja ya, biar ada ijo-ijonya aja gitu, nyempil-nyempil. Jadi adonan yang diperluin tuh nggak perlu banyak-banyak, nggak kayak bagian bunganya. Ini aja adonan ijonya kayaknya kebanyakan deh, nanti pasti nyisa. Tapi nggak apa-apa deh, nanti kita bentuk jadi apa, kayak lope-lope, dinosaurus. Nah ini udah selesai warna-warnainnya, adonannya sudah berwarna semua, cakep-cakep. Lanjut ini kita pindahin, bisa kalian pindahin ke botol yang ada lubang kecilnya gitu, atau ke plastik piping bag kayak aku gini, atau plastik biasa yang buat es gitu, plastik perapatan, plastik kiloan juga boleh. Yang penting nanti bisa dikasih lubang kecil buat ngeluarin adonannya. Asal jangan plastik kresek ya guys. Tapi kresek bisa juga sih kalau baru, terus warnanya bening juga mungkin aja sih, terserah kalian deh. Seadanya, sekreatif mungkin guys. Masak itu bikin kita kreatif juga tahu. Oke, selanjutnya kita siapin pan atau teflon, diolesi margarin supaya nggak lengket. Nyalain kompor, apinya tuh kecil aja. Nah cara ngebentuk adonannya tuh gini guys, dibikin garis-garis dulu 3 barisan kayak gini, terus atasnya dibikin lengkungan-lengkungan gitu deh dari ujung ke ujung. Mohon maaf ya, tolong dimaklumi ini pertama kali coba, jadi ya udah masih meleot-meleot. Tapi tenang aja, nanti lama-kelamaan tuh pasti bakalan makin meleot. Enggak maksudnya pokoknya nanti makin terbiasa kok. Kalau pertama kali coba masih berantakan itu wajar. Selain yang model melengkung-melengkung, ini aku ada bikin model lain. Sama, awalnya dibikin 3 baris dulu, tapi melengkungnya diubah jadi kayak bentuk jarum pentul gitu, ada buletannya terus digarisin, bentuk pentul terus lurus, bentuk pentul terus lurus. Gimana, kalian paham kan? Udah pasti paham lah, apalagi nyimak videonya. Kalian nyimak kan? Jangan tidur guys, kalian denger suara aku malah tidur nih nanti. Kalian nih ya didiemin malah diem. Oh ya jangan lupa di selip-selipannya itu dikasih adonan hijau yang tadi buat daunnya, bener-bener dikit banget kan guys dipakainya. Ini beneran nyisa banyak sih, jadi ini sisanya aku bentuk sesuai imajinasi aku aja deh. Yang penting nggak kebuang gitu, rasanya juga sama-sama aja kan nanti dimakan. Setelah dimatengin tadi warnanya jadi makin pekat, makin cantik banget. Ini kalau kita lihat doang tuh bayangannya kayak makanan manis gak sih? Kayak manis gitu rasanya. Padahal ini kalau dimakan tanpa apa-apa tuh rasanya gurih guys. Kalian ingat kan tadi kita nggak pakai gula? Emang bukannya aku lupa, emang resepnya kayak gitu. Karena ini tuh nanti kita bakal makannya sama kuah kinca alias kuah gula merah, dikasih santan juga sama daun pandan supaya harum. Ini kita rebus sampai mendidih dan gula merahnya larut. Udah deh, kalau udah mendidih kita matiin kompor dan kita beralih lagi ke adonan yang tadi. Ini mau kita sulap jadi bentuk bunga mawar guys. Tadi nggak langsung aku bentuk soalnya masih panas habis dipanggang. Sebelum digulung ini aku tumpuk dulu ya supaya dia makin tebel aja gitu, jadi kayak lebih bervolume bunga mawarnya. Kita gulungnya pelan-pelan aja, jangan sambil diteken ngambang-ngambang aja gitu tangannya, santai-santai. Soalnya kalau kita sambil teken tuh nanti hasilnya malah jadi kayak nguncup gitu loh, bunganya kurang bagus. Kalau nggak diteken dia berongga jadi lebih mekar, lebih ngembang gitu, cakep deh. Tenang aja, ini nggak gampang copot-copot gitu kok walaupun kalian ngegulungnya perlahan. Udah jadi ini setelah aku susun di piring juga, makin cakep aja gerombolan bunga kayak gini. Walaupun ada yang bentuknya berantakan juga, tapi kalau dirame-ramein gini nggak ketara sih ya. Oke lah ya. Cara makannya kita siram deh pakai kuah kinca. Sabar banget pengen nyobain walaupun sebenarnya nggak tega makannya soalnya udah cakep banget kayak gini. Enak guys, rasanya tuh kayak dadar gunting yang dulu pernah aku bikin itu loh. Jadi dia adonannya nggak manis sama sekali, bener-bener gurih doang. Kuah kincanya ini manis banget, tapi kalau diketemuin tuh jadi cocok banget, jadi saling melengkapi. Cila, jangan coba-coba dipisah-pisah deh.
Kalian pernah lihat gak sih dadar gulung digunting-gunting terus disiram kayak gini? Ternyata enak loh cara buatnya gini. Campur tepung terigu, garam, vanila bubuk, dan telur lalu diaduk rata. Kemudian masukkan air, aduk lagi. Nah, dadar gulung kan warnanya hijau ya, jadi jangan lupa kita masukin pasta pandannya. Secukupnya aja, dikira-kira kalau warna hijaunya udah cakep, langsung kita masak aja deh di teflon. Dijadiin tipis kayak gini, kayak kulit dadar gulung. Kalau udah matang, angkat deh kita gulung-gulung. Tapi kalau yang ini nggak pakai isi, setelah digulung-gulung kita gunting-gunting miring-miring biar cakep. Dadar gulung kan biasanya isinya kelapa sama gula merah ya. Nah, ini gula merahnya kita masak dijadiin buat kuahnya. Sama juga kuahnya ada pakai kelapa tapi dalam bentuk santan. Di kuahnya jangan lupa tambahin tepung maizena yang udah dilarutkan dengan air supaya kuahnya mengental. Kuahnya udah jadi, tinggal disiramin aja deh ke dadar gulung yang tadi udah kita buat. Ini enak loh rasanya, manis gurih. Tapi menurut aku rasanya nggak mirip dadar gulung, malah mirip bubur sumsum. Kalian mau sarapan tapi stok sereal di rumah lagi habis? Kita bikin aja yuk pancake mini sereal tanpa telur yang gampang banget. Bahannya 5 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan susu kental manis putih, 1 sendok teh baking powder, diaduk rata. Lalu masukin 100 ml susu full cream, terus diaduk rata sampai jadi adonannya kayak gini. Lanjut kita masukin ke piping bag atau plastik segitiga, atau pakai plastik biasa, plastik es juga nggak apa-apa. Ujungnya kita kasih lubang supaya adonan pancake-nya bisa keluar, dan kita langsung panggang di teflon kayak gini. Jangan lupa dibalik. Hati-hati gosong soalnya ini matangnya cepet banget. Nanti hasilnya kayak gini, mulus ya kayak pancake, tapi ini bentuknya imut-imut gemes. Karena buat sarapan makannya disiram susu kayak gini, vibesnya kayak makan sereal kan. Yang suka makan sereal direndam susu sampai lembek pasti suka ini sih, soalnya ini empuk banget gitu. Bikin bubur sumsum pakai jus daun pandan ini jadi lebih menarik dan enak loh rasanya, lebih wangi gitu. Jadi pertama kita blender dulu daun pandannya bareng air, terus dituang ke panci sambil disaring. Habis itu tambahkan santan, garam, tepung tapioka, dan tepung beras. Tepung berasnya 250 gram dan tepung tapiokanya 1 sendok makan aja. Nyalain kompor dan aduk-aduk terus deh sampai mengental kayak gini. Itu tandanya buburnya udah jadi. Sekarang kita bikin kuah kinca atau kuah gula merahnya. Masukkan air, gula merah, daun pandan. Nah ini kebetulan aja lagi ada buah nangka, jadi aku tambahin biar tambah wangi, tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Masak aja sampai mendidih. Kalau udah berarti udah bisa kita sajiin deh bareng buburnya yang tadi. Nah jadinya cakep juga kan, bubur sumsum diwarnain hijau. Lebih wangi juga karena kan tadi pewarnanya pakai jus pandan asli. Enak banget deh pokoknya, tekstur buburnya juga lembut banget. Rasa buburnya gurih berpadu sama kuah kincanya yang manis, terus ada wangi-wangi nangkanya gitu. Wow.